Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Muhammad Zainal Fuadi di sini, dan kali ini saya mau membahas mengenai materi yang cukup sepele ya untuk kaum milenial. Dan oke, langsung saja kita ke judulnya yaitu tips ketika jatuh cinta. Ya, jadi tiap manusia pasti mengalami jatuh cinta ya, karena manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya cinta. Cinta kepada wanita, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, yang cinta kepada sesuatu dan lain-lain itu pasti, teman-teman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zuyana linnasi hubbus sahawati minan nasa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khallil musawwamati wal an'ami wal hars." Yang artinya dihiarkan kepada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Nah, saat kita dilanda jatuh cinta kepada sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa poin yang harus diperhatikan, saudaraku, supaya cinta itu tidak menjadi petaka dalam hidup kita, karena cinta bisa menjadi malapetaka untuk hidup kita. Yang pertama, tanyakan apa manfaatnya. Saya mencintai sesuatu tersebut, apa manfaatnya buat saya? Karena percuma apabila kita mencintai sesuatu yang ternyata tidak memberikan manfaat untuk hidup kita, tidak pula akhirat kita, tidak pula agama kita. Karena seseorang mukmin itu berusaha untuk meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan dalam masalah cinta. Mencintai sesuatu yang tidak ada manfaatnya pun adalah perkara yang hendaknya kita berusaha untuk tinggalkan. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 2 yang bunyi, "Qad aflahal mu'minun alladzi hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Yang artinya sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa lagi? Orang yang berpaling daripada perkara yang sia-sia. Rasulullah SAW juga bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Yang artinya di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua, yaitu tautkan dengan ridha Allah. Kita harus berusaha untuk mengikat cinta kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percuma, cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah merupakan cinta yang tidak ada manfaatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yang bagus sekali, beliau mengatakan bahwa ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah, pelaksanaan atas perintah-perintahnya, dan ketaatan kepadanya. Yang ketiga, gunakan akal pikiran. Saat kita jatuh cinta, terutama kepada wanita atau lawan jenis, jangan sampai cinta mengalahkan akal pikiran kita. Ingat, manusia diberikan kelebihan oleh Allah dengan akal pikirannya. Akal pikiran bisa menjadi lumpuh total saat ia dikuasai oleh syahwat. Lihat saja, pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta, mereka menganggap bahwa pasangannya lah yang terbaik menurut dia. Terkadang 1000 nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman pun tidak akan didengar lagi. Kenapa? Karena akal pikirannya sudah tumpul akibat daripada cinta tersebut, yang ternyata cinta tersebut tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai cinta itu menghilangkan akal kita. Kita berpikir secara jernih, apakah cinta ini sesuatu yang diridhai oleh Allah atau tidak. Maka saudaraku sekalian, saat kita jatuh cinta, coba kita berpikir apa manfaatnya daripada cinta saya tersebut. Yang keempat, kehilangan kesempatan berzikir. Kita senantiasa merenung. Saat saya jatuh cinta, saya sering ingat dia, Masya Allah. Bayangkan ketika kita mengingat dia, beberapa banyak kesempatan yang hilang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sepasang sejoli yang sudah sangat jatuh cinta sampai-sampai dalam setiap keadaan selalu ingat pasangannya. Bayangkan akhirnya apa?
Mengingat wanita ataupun lelaki yang bukan mahramnya saja itu pun sudah berdosa. Padahal belum tentu jodoh di sisi Allah Subhanahu wa taala belum tentu baik. Maka subhanallah, coba kita merenung berapa banyak kalau begitu kesempatan untuk berzikir kepada Allah yang telah hilang. Nauzubillah. Yang kelima, terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang lebih mengerikan lagi, dan ini adalah poin yang harus diperhatikan sekali, jangan sampai cinta itu berubah menjadi kesyirikan. Jangan sampai cinta itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Bagaimana bisa? Bisa. Bukankah syirik yang pertama kali muncul di dunia adalah syirik cinta? Di zaman Nabi Nuh, mereka sangat mencintai para wali, yang kemudian akhirnya para wali ketika telah meninggal dunia, dibikinlah monumen-monumen dan gambar-gambar dalam rangka untuk lebih memotivasi ibadah. Tapi kemudian lama-kelamaan berubah menjadi penyembahan. Makanya kata para ulama, cinta bisa berubah menjadi ibadah ketika disertai dengan pengagungan kepada yang dicintai, ketundukan dan tadaruk kepada yang dicintai, disertai dengan penghinaan kepadanya. Kalau sudah sampai derajat tersebut, kita sudah mengambil tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi anda yuhibbunahum kahubballah walladzina amanu asaddu hubballallah." Yang artinya, di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Subhanallah, ini cinta yang terlarang, bahkan terlaknat. Bisa menyebabkan pelakunya apabila ia wafat, kekal dalam api neraka. Karena ia telah mempersekutukan Allah Jalla wa'ala. Musibah ketika cinta menyebabkan kita lebih mendahulukan yang kita cintai daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Musibah ketika kita lebih mencintai misalnya permainan, terdengar azan kita tak pedulikan sama sekali. Kita lebih mencintai seorang yang orang itu ketika meminta bertemu dengan kita, padahal dia bukan mahram kita. Kita tidak pedulikan lagi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mendahulukan syahwat kita, hawa nafsu kita. Sehingga akhirnya saudaraku, cinta itu hakikatnya malapetaka untuk hidupmu. Nah, inilah beberapa tips bagi Anda yang sedang jatuh cinta. Perhatikan jangan sampai cinta menjadi malapetaka dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kalian. Nauzubillah min dzalik. Dan oke, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang sedang jatuh cinta. Dan tetap ikuti protokol kesehatan dan jaga kesehatan kalian. Thanks for watching. See you again. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.